Pengkhianatan itu datang dari suami dan karyawan baruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Naila. Ia pemilik perusahaan sukses, menikah dengan pria tampan berpendidikan tinggi. Tapi siapa sangka, suaminya justru menghancurkan hidupnya dari dalam. Dan yang lebih menyakitkan. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Di balik jendela besar lantai 21 gedung kaca di kawasan Sudirman, Jakarta, Naila menatap keramaian kota yang terus bergerak. Pagi baru saja dimulai, namun pikirannya sudah penuh oleh angka, jadwal rapat, dan produk terbaru yang akan segera diluncurkan. Ia adalah Naila Maharani, CEO Lumine Beauty, perusahaan kosmetik yang dibangunnya dari nol, kini menjelma menjadi pemain besar di pasar Asia Tenggara. Usianya baru 32 tahun, tapi prestasinya sudah jauh melampaui kebanyakan perempuan seusianya. Ia lahir dari keluarga sederhana, berjuang keras sejak kuliah dengan berjualan skincare racikan sendiri, hingga akhirnya membuka pabrik kecil, lalu menggandeng investor internasional. Ia dikenal tegas, berkelas, dan cerdas. Di sampingnya berdiri Dimas Aditya, suami sekaligus direktur keuangan di perusahaannya. Tampan, lulusan luar negeri, dan berasal dari keluarga terpandang. Mereka menikah 2 tahun lalu dalam pesta elegan yang dirancang dengan penuh cita rasa. Banyak yang menyebut mereka pasangan ideal. Naila adalah wajah bisnisnya. Dimas adalah tangan dingin di balik kestabilan keuangan perusahaan. Namun beberapa bulan terakhir, sesuatu berubah. Dimas mulai sering pulang larut malam. Alasannya, rapat, lembur, pertemuan mendadak. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, dan kini selalu dalam posisi layar menghadap ke bawah. Ia mulai menjauh, bukan secara fisik, tapi secara batin. Percakapan mereka kaku, rutinitas mereka hambar. Dan setiap kali Naila bertanya, Dimas hanya menjawab singkat, atau mengalihkan pembicaraan. Naila bukan perempuan posesif. Tapi sebagai istri dan pemilik perusahaan tempat suaminya bekerja, ia tahu ada yang tak beres. Hari itu, saat rapat mingguan selesai, Naila memperhatikan dari balik kaca kantor saat Dimas berdiri di lorong, menerima telepon. Suaranya rendah, wajahnya menegang, lalu ia tersenyum samar. Tapi bukan senyum seperti biasa. Itu senyum yang Naila kenal baik. Senyum yang dulu ia dapat saat Dimas sedang jatuh cinta. Malamnya, Naila duduk sendirian di ruang kerja rumah mereka di kawasan Senopati. Ponsel Dimas tergeletak di meja, tapi terkunci. Sesuatu di dadanya mengeras. Ia bukan lagi hanya istri, ia CEO, dan ia tahu, jika dibiarkan, kebohongan sekecil apapun bisa menjadi lubang runtuhnya segalanya. Tanpa sadar, ia mulai mengumpulkan data keuangan, menelusuri detail transaksi, mencari pola. Dan malam itu, ia menemukan keanehan. Ada pos pengeluaran kecil tapi rutin untuk pengembangan SDM, tanpa dokumentasi lengkap. Naila menyimpan semuanya dalam folder khusus di laptopnya, investigasi internal. Ia belum tahu kepada siapa ia harus curiga. Tapi hatinya sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang menyakitkan. Dan esok harinya, datanglah Laras. Laras datang di pagi yang lembab, mengenakan kemeja putih sederhana dan kerudung polos warna pastel. Wajahnya tenang tapi gugup. Ia menunduk saat menyapa satpam, dan tersenyum sopan saat diberi kartu akses oleh resepsionis. Ini adalah hari pertamanya sebagai staf administrasi di Lumine Beauty, perusahaan yang namanya selama ini hanya ia tahu dari iklan YouTube dan cerita temannya. Ia baru 2 minggu lalu dipanggil wawancara. Latar belakangnya sederhana. Anak petani dari desa kecil di Temanggung. Sarjana administrasi dengan IPK tinggi tapi tanpa koneksi.
Ia pindah ke Jakarta demi membantu ibunya yang hidup sendirian di kampung. Harapannya tak muluk, bisa bekerja dengan tenang, cukup untuk makan dan menabung sedikit. Divisi administrasi di lantai 11 menyambut Laras dengan biasa saja. Beberapa rekan kerja memperkenalkan diri, tapi sebagian besar cuek, sudah biasa melihat karyawan masuk dan keluar. Laras tak mempermasalahkan. Ia duduk tenang, mulai membaca sop, dan menata berkas-berkas yang diberikan atasan langsungnya. Sore hari, saat hendak ke pantry, Laras nyaris bertabrakan dengan seorang pria yang berjalan cepat dari arah lift. "Oh, maaf, Pak," ucapnya kaget. Pria itu menoleh. "Dimas." Mereka saling diam beberapa detik. Dimas mengangguk kecil, tersenyum singkat. "Kamu staf baru, ya?" "Iya, Pak. Nama saya Laras." "Selamat bergabung. Semoga betah." Itu pertemuan singkat, sepele. Tapi bagi Laras, sapaan itu membuatnya gugup. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah suami dari pemilik perusahaan. Ia hanya tahu dari kartu namanya, Dimas Aditya, Direktur Keuangan. Sementara bagi Dimas, senyum Laras meninggalkan kesan tak biasa. Bukan karena wajahnya, bukan karena penampilannya, tapi karena cara Laras menunduk dengan gugup. Ada sesuatu yang tidak dibuat-buat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas merasa hangat. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Laras bekerja dengan rajin, selalu datang lebih awal, dan tak pernah banyak bicara. Ia mulai dikenali karena kejujurannya dan ketelitian dalam tugas-tugas dasar. Tak ada yang mencolok dari Laras, tapi justru itulah yang membuatnya menarik perhatian, terutama Dimas, yang semakin sering muncul di lorong sekitar ruang administrasi dengan alasan mengecek dokumen. Laras, yang polos dan lugu, tidak menyadari bahwa perhatiannya terhadap Dimas perlahan berubah. Ia mulai menunggu ucapan, "Selamat pagi." Mulai mencari-cari bayangan jas biru tua pria itu dari kejauhan. Ia tidak sadar bahwa hatinya yang sebelumnya tenang kini mulai berdebar saat mendengar langkah sepatu kulit itu melewati mejanya. Dan Naila? Ia belum mengenal siapa Laras. Baginya, staf administrasi hanyalah salah satu dari ratusan karyawan yang ia gaji. Tapi takdir sudah menuliskan, gadis sederhana itu akan menjadi percikan yang menyulut api besar. Di suatu malam, Naila kembali membuka folder investigasi internal. Dan kali ini, ia mulai menemukan nama baru dalam daftar pengeluaran yang janggal, Larasati. Langit Jakarta mulai redup saat gedung-gedung perkantoran menyalakan lampu-lampu malamnya. Di lantai 11 kantor Lumine Beauty, suasana mulai lengang. Beberapa staf sudah pulang, menyisakan segelintir orang yang masih sibuk menyelesaikan dokumen sebelum jam kerja benar-benar usai. Laras merapikan meja kerjanya. Tangannya lincah menyusun dokumen ke dalam map, tapi pikirannya melayang. Ia baru saja menerima pesan WhatsApp dari nomor kantor. Pengirimnya, Pak Dimas. Bukan hal luar biasa, hanya soal permintaan file laporan yang ia salin pagi tadi. Tapi isi pesannya terasa terlalu personal. "Terima kasih ya, Laras. Kamu cekatan sekali. Kalau semua staf sebaik kamu, mungkin aku nggak perlu lembur terus." Ada emoji senyum di akhir kalimat itu. Laras membaca pesan itu berulang-ulang. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Haruskah ia membalas dengan formal? Dengan singkat? Atau cukup tidak usah dibalas sama sekali? Ia mengetik, "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Lalu menghapusnya. Mengetik lagi, "Terima kasih kembali, Pak. Saya senang bisa membantu." Dan akhirnya menekan tombol kirim. Ia sadar, dirinya bukan siapa-siapa. Tapi perhatian itu membuat harinya terasa berbeda. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menantikan balasan. Di ruang kerjanya yang mewah di lantai 21, Dimas duduk dengan tangan terlipat di depan dagu.
Ia membaca pesan Laras dengan senyum tipis di bibirnya. Senyum itu bukan senyum seorang direktur yang puas dengan pekerjaan stafnya. Itu adalah senyum seorang pria yang mulai menikmati permainan di luar jalur. Sudah lama Dimas merasa kesepian. Bukan karena Naila tak cantik. Bukan karena rumah tangganya kacau. Tapi karena ia merasa tak lagi diutamakan. Naila terlalu sibuk. Terlalu dominan. Terlalu mandiri. Dimas merasa seperti bayangan di belakang cahaya terang istrinya. Laras datang seperti embun. Tidak menuntut, tidak menggugat, hanya ada, dengan ketulusan yang membingungkan. Dimas tahu hubungan ini salah. Tapi godaan itu justru datang bukan dari keberanian Laras, melainkan dari kelemahannya. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai sering muncul di sekitar Laras. Kadang pura-pura bertanya soal laporan. Kadang mengajak ngobrol ringan. Kadang hanya menyapa lewat senyuman. Laras yang polos menganggap semuanya sebagai bentuk perhatian seorang atasan yang ramah. Tapi hati kecilnya mulai tidak tenang. Hingga suatu sore, kantor hampir kosong. Laras masih di depan komputer, memeriksa data. Tiba-tiba Dimas berdiri di belakangnya. "Kamu belum pulang?" tanyanya pelan. Laras menoleh cepat. "Masih menyelesaikan rekap, Pak. Besok pagi biar nggak buru-buru." "Rajin sekali," ujarnya sambil mendekat. "Kamu asli dari mana?" "Temanggung, Pak." "Wah, jauh ya. Kos di mana sekarang?" Laras menjawab dengan hati-hati, merasa canggung ditanya seperti itu. Tapi Dimas tampak tenang, tak ada nada mencurigakan. Kemudian, tangan Dimas menepuk ringan sandaran kursi Laras. "Kamu hati-hati pulangnya. Kota ini keras untuk perempuan baik-baik seperti kamu." Dan sebelum Laras bisa menjawab, Dimas sudah berjalan pergi. Tapi tangan itu, sentuhan ringan di kursi itu, cukup untuk membuat dada Laras berdebar tak karuan. Sementara itu, Naila mulai memetakan jaringan di dalam perusahaannya. Ia belum menuduh siapapun, tapi ia mulai merasa bahwa Dimas bukan lagi dirinya yang dulu. Laporan-laporan mulai ia audit sendiri. Pengeluaran pribadi Dimas, penggunaan kartu kantor, bahkan intensitas pertemuannya dengan beberapa karyawan. Sore itu, Naila turun ke lantai 11 dengan alasan inspeksi mendadak. Ia ingin melihat siapa saja yang masih bekerja di luar jam kantor. Di lorong, ia melihat Laras duduk sendiri, menatap layar. Sesaat, Naila mematung. Ada sesuatu dari gadis itu. Sikap menunduknya, cara ia menjawab salam Naila dengan gugup, lalu senyum ringannya, yang membuat perut Naila terasa aneh. Naluri Naila yang selama ini tajam berkata, ada sesuatu yang disembunyikan gadis ini. Tapi apa? Naila belum punya bukti apapun. Hanya perasaan. Hanya firasat yang tak mau diam. Malamnya, Laras menatap langit-langit kamarnya di kosan sempit yang sunyi. Hujan turun pelan. Ia menggenggam ponselnya, memutar ulang percakapan singkat tadi. Ia tahu ia seharusnya jaga jarak. Ia tahu Dimas sudah menikah. Tapi semakin ia menjauh, semakin hatinya digoda oleh rasa ingin dimengerti, diperhatikan, dicintai. Dan malam itu, tanpa sadar, ia tersenyum saat ponselnya kembali bergetar. Udah sampai kos, Pak Dimas. Di tempat lain, Naila membuka kembali folder investigasi internal. Ia memeriksa daftar laporan. Semuanya masih samar. Tapi ia tahu satu hal. Jika seseorang mulai bermain di belakangnya, baik itu uang atau perasaan, maka dia akan temukan semuanya. Pelan, tangan Naila mengetuk-ngetuk meja. Dan perang yang diam-diam dimulai. Akan segera membakar semuanya. Malam itu hujan turun tipis, membasahi jendela apartemen mewah Naila dan Dimas. Di ruang makan, hidangan makan malam yang sudah ia siapkan sejak 1 jam lalu mulai dingin. Lampu gantung berkilau di atas meja makan marmer. Namun tak ada canda atau tawa yang biasanya mengisi ruang itu.
Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi tekanan. Pukul 9:20. Dimas belum juga pulang. Naila memandangi ponselnya. Sudah 4 jam sejak terakhir kali Dimas mengirim pesan. Bunyinya sederhana, rapat dengan klien. Mungkin agak malam. Tapi Naila hafal bahasa Dimas. Pesan singkat itu bukan hanya penanda bahwa ia sibuk. Itu adalah sinyal bahwa ia sedang menjauh. Sudah 3 minggu seperti ini. Dan malam ini, Naila tak lagi bisa menahan desakan di dalam dadanya. Ia membuka laptopnya, bukan untuk bekerja, tapi untuk membuka kembali folder yang mulai menjadi obsesinya. Investigasi internal. Matanya menyisir dokumen-dokumen dengan cepat. Laporan kartu kredit, klaim reimbursement, dan penggunaan dana operasional pribadi yang diatasnamakan, pertemuan informal dengan mitra eksternal. Naila tahu, sebagian dari itu hanya kamuflase. Namun sejauh ini, semua masih sebatas asumsi. Tidak cukup untuk dijadikan bukti. Tidak cukup untuk menuduh langsung. Tapi kecurigaan Naila menemukan celah baru pagi harinya. Di kantor, saat ia hendak turun ke lantai 11 untuk mengecek laporan keuangan, Naila melihat sesuatu dari balik lorong kaca. Dimas berdiri cukup dekat dengan seorang staf perempuan yang baru beberapa minggu bekerja. Lars. Dari kejauhan, gerak tubuh Dimas tampak santai, tapi terlalu pribadi. Naila melihat tangan Dimas menyentuh pundak Laras sekilas, seperti menenangkan atau memberi semangat, dan Laras hanya menunduk, tak membalas, tapi tak juga menolak. Mata Naila menyipit. Ada sesuatu dalam cara mereka berdiri. Jarak tubuh mereka terlalu sempit untuk ukuran profesional. Laras tampak gugup, dan Dimas tersenyum dengan cara yang tidak pernah ia tunjukkan lagi kepada Naila sejak beberapa bulan terakhir. Sekejap saja, tapi cukup untuk menyalakan alarm dalam kepala Naila. Malam harinya, Naila tak bisa tidur. Ia memutar ulang kejadian itu dalam pikirannya. Berulang-ulang. Mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin Dimas hanya ramah. Mungkin Laras hanya malu sebagai staf baru. Tapi, siapa gadis itu sebenarnya? Naila membuka database karyawan. Ia ketik nama, Larasati. Staf administrasi, latar belakang bersih, lulusan universitas negeri, pengalaman kerja minim. Tak ada yang mencurigakan. Tapi justru karena itulah Naila merasa waspada. Orang polos lebih sulit ditebak. Dan Dimas punya pola. Ia suka kelembutan. Seseorang yang bisa memandangnya dengan rasa kagum. Dan Naila tahu dirinya bukan perempuan yang bisa memberikan itu lagi. Tidak seperti dulu, saat mereka pertama bertemu. Di sisi lain, Laras hidup dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perhatian Dimas makin nyata. Hampir setiap hari ada pesan pribadi, komentar ringan, atau candaan kecil saat mereka berpapasan. Dimas sering menanyakan kabar Laras, bahkan sesekali mengiriminya makan siang. Alasan Dimas, biar kamu gak terus-terusan makan bekal dari rumah. Sekali-sekali enak dikit gak apa-apa, kan? Laras bingung. Ia ingin menjaga jarak, tapi perhatian itu terlalu sulit ditolak. Terlalu hangat untuk diabaikan. Ia tahu, seharusnya ia tak boleh menyimpan perasaan untuk pria beristri. Tapi hati, seringkali lebih lemah dari logika. Dan satu hal yang masih ia rahasiakan dari siapapun, ia baru tahu bahwa Dimas adalah suami dari Bu Naila. Itu ia ketahui secara tidak sengaja, dari obrolan ringan di pantry yang ia dengar 2 minggu lalu. Saat itu, 2 staf senior HRD sedang membahas pasangan, bos dan Bu Direktur Keuangan yang katanya makin jarang terlihat bersama. Laras tak sengaja mendengar, dan sejak itu, rasa bersalahnya bertumpuk. Tapi rasa bersalah tidak menghentikan detak jantung. Tidak juga membendung rasa rindu yang tumbuh tanpa izin. Beberapa hari kemudian, saat rapat divisi besar berlangsung, Naila diam-diam mengamati Laras dari ujung ruang. Gadis itu duduk di barisan paling belakang, menunduk, mencatat. Wajahnya datar,
tapi matanya tampak gelisah. Dan sesekali, Naila melihat Dimas melirik ke arah gadis itu. Sangat cepat, nyaris tak kentara. Tapi Naila melihatnya. Dan itu cukup untuk membuat mata Naila terbuka. Malam harinya, saat Dimas pulang hampir pukul 10, Naila sudah menunggu di ruang tamu. Dari mana saja? Tanyanya datar. Meeting. Klien Korea. Dimas membuka jas, menggantungkannya. Kamu tahu Laras? Naila menatapnya tajam. Dimas sedikit terkejut. Laras yang di admin? Iya, kenapa? Dia sering kamu ajak bicara, ya? Wajar. Naila, aku direktur keuangan. Semua urusan dokumen dan berkas sering lewat dia. Berarti kamu dekat? Dimas menarik napas, lalu tertawa kecil. Kamu curiga? Naila tidak menjawab, tapi tatapannya mengatakan segalanya. Dan malam itu, Dimas tidur lebih awal. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, istrinya sudah mulai melihat. Di dalam hati Naila, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan sekadar cemburu, tapi tekad untuk mengetahui kebenaran, dengan caranya sendiri. Langit Jakarta kelabu pagi itu. Kantor Lumine Beauty tetap sibuk seperti biasa. Deretan karyawan berseliweran, suara sepatu tumit tinggi menggema di lorong, dan aroma parfum baru dari laboratorium mengalir hingga ke resepsionis. Tapi bagi Naila, dunia terasa hening. Seluruh pikirannya mengerucut pada satu hal, kecurigaan yang tak lagi bisa ditahan oleh logika. Semalam, setelah Dimas tertidur, Naila duduk sendirian di balkon apartemen, menyusun ulang potongan demi potongan gelagat yang ia rasakan selama sebulan terakhir. Dan akhirnya, ia memutuskan satu langkah penting, meminta akses penuh ke rekaman CCTV kantor. Secara struktur, ia adalah pemilik tunggal perusahaan. Meski bagian keamanan dilimpahkan ke tim IT dan manajemen gedung, ia masih memegang otoritas atas semua sistem pengawasan internal. Tak satu pun yang berani menolaknya. Pagi itu, Naila masuk ruang kontrol sistem di lantai 3 dengan wajah datar. Ada yang bisa kami bantu, Bu Naila? Tanya kepala divisi IT, Agus, sambil berdiri dari kursinya. Saya butuh akses ke rekaman CCTV lantai 11. 2 minggu ke belakang. Terutama area pantry, lorong, dan ruang arsip. Agus tampak terkejut, tapi tak berani bertanya banyak. Baik, Bu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Belum, jawab Naila singkat. Tapi saya perlu memastikan sesuatu. Agus memanggil satu staf teknis untuk membuka folder rekaman. Naila duduk di depan layar monitor beresolusi tinggi, dan mulai menonton video diam-diam. Hari demi hari, menit demi menit. Awalnya, tidak ada yang janggal. Laras bekerja seperti biasa. Tak ada interaksi yang mencolok dengan Dimas. Hingga Naila tiba di rekaman hari Jumat, pukul 17.41. Ruang arsip lantai 11. Dalam video, Laras terlihat masuk terlebih dulu, membawa map berwarna biru. Ia menata berkas, terlihat canggung, sesekali memegang dadanya sendiri, mungkin karena gugup. Lalu, beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dimas masuk. Naila mencondongkan tubuh. Volume ruangan seakan menghilang dari kesadarannya. Di layar, terlihat Dimas berbicara pada Laras. Tak terdengar suara, tapi Naila mengenali gestur tubuh suaminya. Cara ia menyentuh lengan Laras sebentar. Cara ia mendekat tanpa memberi ruang. Dan Laras tak bergerak, hanya menunduk. Tapi tak juga mundur. Beberapa detik kemudian, tangan Dimas menyentuh pipi Laras. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu, Naila melihatnya dengan jelas. Bingung, ragu, tapi tak menolak. Dan saat Dimas mencium keningnya, Laras menutup mata. Naila mematung. Tangannya gemetar di sisi tubuh. Detik terasa seperti jam. Ia menatap layar tanpa berkedip. Matanya panas,
Jantungnya seperti dihantam palu besar. Di layar, Dimas dan Laras berdiri sangat dekat. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman di bibir. Tapi justru karena itu, semuanya terasa lebih menyakitkan. Ini bukan sekadar hasrat. Ini adalah hubungan emosional yang nyata. Rekaman terus berjalan. Setelah 2 menit, Dimas mengucapkan sesuatu sambil tersenyum. Laras tampak mengangguk. Lalu mereka keluar ruangan satu persatu. Naila menutup folder video. Diam. Tak menangis. Tapi di dalam kepalanya, suara gemuruh itu sudah memekakan. Sepanjang hari, Naila tak bisa fokus. Ia menghadiri 2 rapat, menandatangani 10 dokumen penting, bahkan sempat dihubungi investor dari Jepang yang menanyakan tindak lanjut perluasan cabang. Tapi semua hanya seperti suara di kejauhan. Ia duduk di balik meja besar ruang CEO-nya, memandang langit Jakarta yang mendung, dan bertanya, "Mengapa kamu lakukan ini padaku, Dimas?" Naila merasa dihantam dari 2 arah, sebagai istri dan sebagai pemimpin perusahaan. Dikhianati bukan hanya oleh orang yang dicintainya, tapi juga oleh gadis lugu yang ia gaji sendiri. Tapi ia bukan tipe wanita yang hancur lalu diam. Malam itu, Dimas pulang seperti biasa. Ia mencium pipi Naila sekilas dan berkata, "Hari ini berat banget. Ada shipment yang ditolak karena kesalahan label." Naila hanya menjawab, "Oh ya," dengan suara netral. Dimas tidak menyadari bahwa semua sudah berubah. Ia tidak tahu bahwa istrinya sudah melihat segalanya. Di balik senyum datarnya, Naila menyimpan keputusan. Ia tidak akan mengamuk, tidak akan menuduh, tapi ia akan menunggu, menggali lebih dalam, dan memilih momen yang paling tepat untuk menjatuhkan Dimas dari dalam. Di sisi lain, Laras tak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis. Ia pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Dimas sempat berkata padanya sebelum pulang kantor, "Aku tahu ini rumit, tapi aku serius, Laras. Kamu bukan sekadar pegawai bagiku. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya." Kata-kata itu membuat hati Laras remuk sekaligus melayang. Ia tahu salah, tapi ia juga merasa hidup. Namun ia tidak tahu bahwa rekaman CCTV yang bisu itu telah menjadi saksi paling mematikan dari dosa yang mereka tutupi dengan diam. Dan Naila, sang istri, kini menyimpan peluru yang tak terdengar, namun akan meledak di waktu yang paling tajam. Naila duduk di ruang makan yang hening. Gelas kopi di depannya sudah dingin, tapi tangannya tak bergerak untuk meminum. Ia menatap kosong ke arah pintu apartemen yang tertutup rapat. Pintu yang sebentar lagi akan terbuka dan mempertemukannya kembali dengan sosok yang dulu ia percayai seutuhnya, Dimas. Tak lama, suara kunci terdengar. Dimas masuk dengan wajah lelah dan jas tergantung di lengan. "Masakanku masih hangat," ujar Naila, pelan tapi jelas. Dimas menoleh, sedikit terkejut. Biasanya Naila tak menyambutnya sepenuh ini. Tapi malam ini, wajah istrinya tenang, terlalu tenang, dan itu justru membuatnya tidak nyaman. "Terima kasih. Aku mandi dulu, ya?" ucapnya sambil hendak berjalan ke kamar. Namun Naila bangkit berdiri. Suaranya menghentikan langkah Dimas di tengah lorong. "Kita perlu bicara. Sekarang." Dimas menoleh dengan alis terangkat. "Bicara soal apa, Laras?" Seketika, udara seakan membeku. Dimas menahan napas. Namun ekspresinya cepat berubah menjadi defensif. "Laras? Maksudmu staf administrasi itu? Kamu tahu siapa maksudku? Aku sudah lihat rekaman ruang arsip minggu lalu." Suara Naila tetap tenang, tak bergeming. "Kamu menyentuh wajahnya. Kamu mencium keningnya. Dan kamu bilang kamu belum pernah merasa seperti itu sebelumnya." Warna wajah Dimas berubah. Matanya menyipit. Rahangnya mengencang. "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Naila." "Oh, jadi aku salah paham?"
Jadi kamu masuk ruang arsip dan bermesraan dengan bawahanmu itu sebagai bagian dari sistem keuangan. Jangan dramatis, potong Dimas cepat. Aku akui, mungkin aku terlalu dekat. Tapi jangan melebih-lebihkan segalanya. Itu cuma interaksi sesaat. Aku sedang stres. Kamu bahkan gak pernah ada buat aku akhir-akhir ini. Naila mengerutkan dahi. Maaf? Jadi ini salahku sekarang? Ya. Suara Dimas meninggi. Kamu selalu sibuk. Semua waktumu buat kantor, buat ekspansi bisnis, buat rapat dan strategi. Aku bahkan harus menjadwalkan waktu untuk ngobrol sama istriku sendiri. Naila menatap Dimas tak percaya. Jadi kamu tidur dengan perempuan lain karena aku kerja terlalu keras membangun perusahaan yang juga kamu nikmati hasilnya? Jangan putar balik seolah aku pengkhianat. Aku hanya mencari ruang bernapas. Naila. Dan Laras. Dia cuma pendengar yang baik. Bukan seperti kamu yang selalu mengontrol segalanya. Kata-kata itu seperti belati. Tak berdarah, tapi tajam. Mengiris diam-diam. Keesokan harinya di kantor, Naila menginstruksikan HRD untuk memanggil Laras ke ruangannya. Tak ada kata keras. Tak ada marah. Hanya permintaan formal atas nama pemilik perusahaan. Laras masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya penuh kecanggungan. Naila mempersilakan duduk. Sejenak, hening memanjang di antara mereka. Ada yang ingin saya tanyakan, kata Naila lembut. Tolong jawab dengan jujur, Laras. Karena saya sudah tahu sebagian besar jawabannya. Laras menunduk. Baik, Bu. Kamu punya hubungan pribadi dengan Pak Dimas? Laras tampak terkejut. Tapi ia cepat mengontrol ekspresi. Maksud ibu hubungan seperti apa? Jangan bermain kata. Saya sudah melihat rekaman CCTV di ruang arsip. Laras diam. Wajahnya pucat. Namun ia tetap menjaga sikap. Itu, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak berniat, Bu. Tapi Pak Dimas yang selalu menghampiri saya. Saya bingung harus bagaimana. Saya takut dituduh tidak sopan kalau menghindar. Kalimat itu terdengar polos. Terlalu polos. Namun Naila membaca jelas, Laras memainkan peran korban. Saya paham, ujar Naila datar. Dan kamu tidak pernah berpikir untuk menjauh? Tidak pernah berniat melapor ke HRD soal kedekatan yang tak profesional itu? Laras menggeleng pelan. Saya takut, Bu. Saya tidak tahu ini akan jadi sebesar ini. Di luar ruangan, gosip mulai beredar. Beberapa staf mencium aroma tak biasa. Ada yang melihat Laras dipanggil ke ruang CEO. Ada juga yang mendengar bahwa Bu Naila tengah menyelidiki staf administrasi baru. Namun yang mengejutkan, Naila justru datang dari pertemuan informal dengan salah satu supervisor administrasi. Maaf Bu, saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, kata supervisor itu. Tapi beberapa orang mulai mengira ibu terlalu keras kembak Laras. Ada yang bilang ibu terlalu cemburu. Cemburu? Tanya Naila tajam. Ya? Karena Pak Dimas terlalu ramah ke Laras. Padahal Laras itu pendiam, lugu. Staf-staf lain malah kasihan sama dia. Naila menahan napas. Ia merasa seperti ditampar. Laras bermain sangat halus. Tidak frontal. Tidak agresif. Tapi dengan kepolosan itu, ia membalikkan persepsi banyak orang. Membuat Naila tampak seperti istri paranoid yang terlalu posesif. Dan Dimas? Ia tetap berlagak seolah Laras hanya staf biasa. Namun Naila tak menyerah. Ia tahu, luka yang ia rasakan kini mungkin tak terlihat, tak berdarah. Tapi luka semacam inilah yang bisa mengubah cinta menjadi kekuatan. Menjadi bara yang tenang tapi membakar dari dalam. Malam itu, Naila berdiri di depan cermin. Menatap refleksinya. Wanita kuat, elegan, dan penuh harga diri. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hati,
Jika mereka mengira aku akan jatuh karena ini, mereka belum mengenalku. Jakarta pagi itu diselimuti kabut tipis, seolah menandai hari yang akan mengungkap banyak wajah tersembunyi. Di dalam mobil hitam yang melaju pelan di tol dalam kota, Naila duduk membisu, mengenakan kacamata hitam dan jas blazer krem yang elegan. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya dengan map coklat di tangannya. Namanya Pak Burhan, mantan penyidik swasta yang kini menjalankan biro investigasi pribadi. Disewa secara diam-diam oleh Naila 2 minggu lalu, tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk asistennya sendiri. Dalam dunia bisnis, informasi adalah kekuatan. Dalam dunia rumah tangga yang mulai retak, kebenaran bisa menjadi senjata atau kutukan. Laporan ini lengkap, Bu Naila, ucap Pak Burhan, menyerahkan map ke pangkuan Naila. Semua yang ibu curigai, ternyata benar adanya. Bahkan lebih buruk dari dugaan. Naila membuka map itu perlahan, napasnya dalam tapi berat. Satu demi satu lembaran foto, laporan transaksi, hingga hasil pengawasan digital tertata rapi. Di lembar pertama, foto Dimas dan Laras di sebuah lobi apartemen mewah di kawasan Kuningan. Dimas tampak santai, mengenakan hoodie dan topi, sementara Laras menenteng belanjaan. Mereka tertawa. Di halaman berikutnya, salinan akta sewa apartemen atas nama Dimas Aditya. Tanggal mulai sewa, 1 bulan setelah Laras bergabung di perusahaan. Lalu bukti transfer berkala, dana perusahaan senilai puluhan juta rupiah yang dialihkan ke rekening atas nama Larasati D, dengan catatan yang disamarkan sebagai biaya operasional promosi lapangan. Total nilai yang kami temukan sejauh ini mencapai 162 juta rupiah, ujar Pak Burhan. Kami curiga masih ada transaksi lain lewat jalur supplier fiktif, tapi kami masih telusuri. Naila memejamkan mata. Dimas bukan hanya mengkhianati cintanya, ia juga mengkhianati bisnis yang mereka bangun bersama. Dan Laras, gadis polos yang ia pikir hanya korban, ternyata tidak sepolos yang terlihat. Ada juga tangkapan layar percakapan dari nomor pribadi Dimas yang diduplikasi lewat pengawasan sinkronisasi cloud. Dalam percakapan itu, Naila membaca kata-kata yang lebih menyakitkan dari 1000 tuduhan. Aku capek pura-pura bahagia sama Naila. Kamu satu-satunya yang bisa bikin aku lupa dunia. Tenang aja, semua aman. Duit dari perusahaan bisa nutup semua kebutuhan apartemenmu. Naila menutup map itu. Di dalam dadanya, bukan lagi sekadar luka, tapi muak, jijik. Penuh rasa tak percaya pada 2 orang yang paling menghancurkan hidupnya. Dari dalam. Sepulang dari pertemuan itu, Naila tak langsung ke kantor. Ia pergi ke satu tempat yang selama ini selalu menenangkannya, makam ibunya. Di hadapan batu nisan sederhana itu, Naila berlutut. Ia tak menangis, tapi air matanya mengalir perlahan, jatuh ke tanah. Bu, suaranya parau. Andai ibu masih ada, mungkin ibu akan marah lihat aku bertahan di hubungan seperti ini. Tapi aku janji, Bu, aku akan berdiri. Bukan sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai perempuan yang memilih bangkit dengan kepala tegak. Angin berembus lembut, seakan menjawab. Dan di detik itu, Naila tahu, ia tidak akan menyerang dengan amarah. Ia akan melawan dengan bukti, sistem, dan kehormatan. Keesokan harinya, Naila kembali ke kantor. Ia mengenakan setelan hitam, wajahnya datar tapi penuh wibawa. Ia mengumpulkan beberapa direksi untuk rapat mendadak, dengan agenda, audit menyeluruh divisi keuangan dan administrasi. Dimas, yang hadir dengan wajah kebingungan, mendengar keputusan itu dengan wajah tegang. Kita akan lakukan pengecekan keuangan secara menyeluruh mulai hari ini. Saya ingin semua transfer dana operasional 6 bulan terakhir dilaporkan dan diaudit pihak eksternal, termasuk dana promosi, rekrutmen, dan supplier, kata Naila tegas. Ini mendadak sekali, Nai. Dimas mencoba mencairkan. Kita belum persiapan.
Kalau tak ada yang disembunyikan, tidak perlu persiapan, potong Naila. Para direksi saling melirik. Suasana berubah dingin. Naila tahu, ini awal dari guncangan besar. Tapi ia tak gentar. Ini adalah jalannya menuju keadilan. Untuk dirinya, untuk perusahaan, untuk harga dirinya yang diinjak-injak. Sementara itu, Laras merasa dunia mulai berubah. Beberapa staf mulai menjauhinya. Supervisor tak lagi menyapanya hangat. Ia mulai merasakan tatapan-tatapan tajam di lorong, dan berkas-berkas yang biasa ia pegang kini dialihkan. Bahkan saat ia mengantarkan laporan ke ruang Dimas, suasana terasa lain. Tegang. Malamnya, saat di apartemen yang ia tempati atas biaya Dimas, Laras membuka ponselnya dan membaca pesan dari pria itu. Kita harus tenang. Jangan panik. Dia belum tahu semuanya. Laras menggigit bibir. Hatinya tak lagi setenang dulu. Sesuatu yang dingin mulai merayap di hatinya. Perasaan bersalah itu tumbuh. Tapi yang lebih kuat adalah ketakutan. Karena kini, ia tahu, Naila bukan istri biasa. Naila adalah perempuan yang tak akan membalas dengan teriakan. Tapi dengan tindakan yang bisa meruntuhkan segalanya. Dan di tengah malam, Naila berdiri di depan cermin, mengenakan daster satin putih. Ia menyentuh wajahnya sendiri, memandangi bayangan dirinya. Mereka pikir aku akan diam, bisiknya pelan. Mereka pikir aku hanya wanita yang bisa disakiti. Tapi besok permainan akan berubah. Dan aku yang akan menulis akhirnya. Tak ada ledakan. Tak ada pertengkaran. Tak ada adegan melempar barang atau tangisan pecah. Naila memilih jalan yang paling tak terduga. Diam. Diam bukan karena kalah. Tapi karena ia sedang bekerja. Dalam diamnya, Naila menyusun strategi balas dendam dengan presisi seorang ahli bedah. Tenang, bersih, dan mematikan. Di ruang rapat tertutup bersama penasihat hukum perusahaan dan tim akuntansi senior, Naila membuka laptopnya. Di layar, laporan aset, struktur kepemilikan saham, dan skema pengendalian keuangan baru. Saya ingin semua kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak atas nama perusahaan dipindahkan ke unit baru, Lumine Holdings, atas nama saya pribadi, ujarnya. Salah satu penasihat angkat bicara, Bu Naila, ini artinya seluruh kekuatan finansial akan berpindah dari struktur perusahaan lama ke entitas baru. Apakah ada alasan khusus? Naila hanya tersenyum tipis. Anggap saja sebagai penyelamatan. Sebelum bangkai itu membusuk terlalu dalam. Perlahan, ia memotong sayap Dimas. Bukan dengan mencopot jabatannya secara langsung, tapi dengan mengganti jalur kontrol keuangan. Ia membentuk divisi akuntansi baru yang langsung melapor padanya. Dana-dana yang dulu mengalir leluasa ke rekening misterius kini terhenti. Semua dilakukan diam-diam, melalui tangan-tangan orang kepercayaan yang tak diketahui Dimas. Seminggu kemudian, Naila mengeluarkan memo internal berjudul Restrukturisasi dan Efisiensi SDM Tahap I. Isinya, dengan bahasa birokrasi yang sopan dan sangat sah, adalah pengurangan staf untuk menyeimbangkan beban operasional pasca ekspansi. Dan salah satu nama yang termasuk dalam daftar pemutusan kontrak, Larasati Dewi. Laras menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia datang ke ruang HRD dengan wajah pucat, mencoba mencari penjelasan. Saya hanya bekerja sesuai prosedur, kata kepala HR dingin. Keputusan ini langsung dari divisi pemilik. Tidak ada yang bersifat personal. Hanya efisiensi. Laras merasa seolah lantai di bawahnya runtuh. Setelah semua yang ia korbankan, setelah semua yang ia berikan, ia justru dibuang tanpa perlawanan, tanpa kesempatan menjelaskan diri. Malam itu, di apartemen mewah yang disewa oleh Dimas, ia duduk menatap layar kosong televisi. Pikirannya kacau. Ia mencoba menelepon Dimas berkali-kali, tapi tak diangkat. Ia mengirim pesan panjang, menangis di sudut ruangan, merasa dikhianati. Bukan oleh Naila,
tapi oleh pria yang menjanjikan langit padanya, tapi bahkan tak muncul saat badai datang. Sementara itu, Dimas mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Ia mendapati dirinya tak lagi bisa mengakses beberapa akun keuangan perusahaan. Permintaan transfernya ditolak oleh divisi baru. Beberapa rekan investor yang dulu akrab dengannya kini langsung berhubungan dengan Naila. Ia mencoba bertanya pada istrinya di meja makan malam itu. "Kamu ubah semua sistem keuangan? Tanpa bicarakan denganku?" Naila mengangkat wajahnya dari sup yang masih hangat. Ia meletakkan sendok perlahan. "Kamu kan bilang aku terlalu dominan. Jadi aku hanya mengurangi bebanmu. Sekarang kamu bisa fokus jadi suami saja, tanpa repot urus uang perusahaan." Dimas tercekat. Ia tahu, Naila sedang menyindir. Tapi lebih dari itu, ia tahu kekuatannya mulai runtuh. Ia mencoba menjangkau Laras malam itu. Tapi Laras tak menjawab. Ia tak tahu bahwa gadis itu sudah pergi dari apartemen. Membawa tas kecil dan air mata, keluar dari hubungan yang ia kira akan menyelamatkannya. 2 hari kemudian, Naila mengajukan audit menyeluruh melalui tim legal dan finance untuk menelusuri semua penyalahgunaan dana. Kali ini, Dimas tak bisa menghindar. Semua bukti yang dikumpulkan Naila melalui detektif kini diserahkan secara resmi kepada Dewan Direksi. Termasuk bukti penggelapan dana, akta sewa apartemen, dan penyalahgunaan wewenang. Namun Naila masih menyimpan satu kejutan terakhir. Ia tidak melaporkan Dimas ke polisi. Belum. Saat salah satu direksi bertanya, "Apakah kita akan proses secara hukum?" Naila hanya menjawab, "Belum. Biarkan dia merasa aman dulu. Lalu kita hantam saat ia berpikir bisa lepas." Dan seperti ular yang mengganti kulitnya, Naila muncul dengan versi diri yang baru, dingin, tak tersentuh, dan berbahaya. Malam hari, Naila berdiri di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota. Dimas belum pulang, tapi ia tak peduli. Untuk pertama kalinya, Naila merasa kuat bukan karena ia mencintai, tapi karena ia bisa melepaskan. Di dalam hatinya, luka itu masih ada. Tapi tak lagi menguasai. Ia sudah membalas. Bukan dengan marah, tapi dengan cerdas. Akhirnya, hari itu datang juga. Langit Jakarta mendung saat mobil Naila berhenti di pelataran Pengadilan Agama. Ia turun dengan tenang, mengenakan gamis krem anggun yang jatuh sempurna. Wajahnya dibingkai hijab putih gading yang membuat matanya tampak lebih tajam. Di belakangnya, 2 kuasa hukum pribadi menyusul dengan map-map tebal berisi dokumen perceraian, bukti penggelapan, dan catatan keuangan yang siap dibeberkan bila diperlukan. Di dalam ruang sidang, Dimas sudah lebih dulu tiba. Duduk gelisah, jasnya tampak kebesaran di tubuh yang mulai mengurus. Matanya sembab. Di tangannya, hanya satu map tipis. Ia bahkan tak didampingi pengacara. Sebuah kontras yang menyakitkan. Dulu, Dimas adalah pria percaya diri yang berdiri sejajar dengan Naila, menyandang jabatan, kekuasaan, dan kehormatan. Tapi pagi itu, ia hanya bayangannya sendiri. Naila menatapnya sejenak sebelum duduk di kursi penggugat. Tidak ada amarah di matanya. Tidak juga simpati. Hanya keheningan yang tebal. Jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Majelis hakim memulai sidang dengan formalitas. Naila menyerahkan semua bukti, rekaman CCTV, laporan audit, dan transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan ke pribadi Larasati D. Semua jelas. Semua terstruktur. Dimas mencoba menjelaskan. Mencari celah. Bahkan sempat berkata lirih. "Naila, kita bisa bicara baik-baik. Jangan gugat aku seperti ini. Seolah kita musuh." Naila hanya mengangguk pelan, lalu berkata tenang, "Aku bukan menjadikanmu musuh, Dimas. Tapi kamu memilih menempatkan dirimu di posisi itu. Aku hanya menyudahi sesuatu yang sudah rusak, dengan cara paling terhormat." Sidang perceraian Naila dan Dimas menjadi buah bibir kalangan pebisnis dan sosialita Jakarta.
Berita beredar, CEO Lumine Beauty menggugat suaminya karena pengkhianatan pribadi dan penggelapan dana. Tapi yang membuat publik kagum bukanlah kasusnya, melainkan cara Naila menghadapi semuanya. Tanpa sensasi, tanpa teriak, hanya langkah-langkah hukum yang rapi dan meyakinkan. Dimas terpukul. Lebih dari yang ia duga. Bukan hanya kehilangan Naila. Bukan hanya kehilangan akses ke perusahaan. Tapi kehilangan segalanya. Citra, harta, dan nama. Ia menghubungi Laras. Berkali-kali. Tak diangkat. Ia datangi apartemen yang dulu ia sewa atas namanya. Sudah kosong. Laras sudah pergi, tak meninggalkan pesan. Kenyataan pahit perlahan menggigit. Perempuan itu hanya singgah karena ada uang. Karena ada kenyamanan. Bukan karena cinta. Ia pernah berpikir Naila terlalu keras, terlalu mandiri. Tapi justru karena itulah Naila berdiri hari ini dengan kepala tegak, sementara dirinya tenggelam dalam genangan luka yang ia buat sendiri. Di malam terakhir mereka sebagai suami istri, Naila memutuskan untuk berbicara. Bukan demi rujuk, tapi demi mengakhiri semuanya dengan satu titik. Di ruang tamu apartemen mereka, yang tak lama lagi akan dijual dan hasilnya dibagi sesuai hukum, Dimas duduk memandangi gelas teh yang tak disentuh. Naila duduk di depannya, wajahnya datar. "Kita sudah selesai, Dimas," ucapnya pelan. "Aku tahu," balas Dimas, suaranya lemah. "Tapi aku masih gak nyangka kamu bisa segini tega." Naila tersenyum kecil. "Lucu. Karena waktu kamu berselingkuh dan mencuri uangku, kamu kelihatannya gak merasa itu kejam." Dimas menunduk. "Aku pernah mencintaimu," lanjut Naila. "Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri sekarang. Dan orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan membiarkan dirinya diinjak." Dimas hanya diam. "Anggap saja ini karma. Kamu ingin kebebasan, kamu dapat. Tapi ingat, kebebasan juga datang dengan harga. Dan kamu sudah bayar mahal." Naila berdiri. Ia mengambil tas, melangkah pelan ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Aku tidak akan balas dendam. Tapi aku juga tidak akan pernah menoleh ke belakang." Lalu pintu tertutup. Dan saat itu juga, Dimas tahu. Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya, secara utuh. Seminggu kemudian, pengadilan resmi mengesahkan perceraian mereka. Naila tidak menggelar pesta, tidak mengumumkan di media sosial. Tapi di ruang kantornya, ia duduk menghadap jendela besar, memandang Jakarta dengan pandangan baru. Pandangan seorang perempuan yang telah melepaskan beban masa lalu, dan bersiap membangun masa depan, tanpa siapapun yang berniat menjatuhkannya. Karma tak pernah datang terburu-buru. Ia berjalan perlahan, pasti, dan seringkali ketika kita tak siap menyambutnya. Itulah yang kini dirasakan oleh Dimas Aditya. Setelah perceraian itu diketuk palu, hidupnya seperti menuruni jurang tanpa dasar. Ia kehilangan posisinya di Lumine Beauty, kehilangan rumah yang dulu dibelikan Naila, kehilangan mobil dinas, jaringan bisnis, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kekuasaan yang dulu membuatnya merasa tak tersentuh. Dan kini, satu-satunya orang yang ia pikir akan bertahan di sisinya, Larasati Dewi, menjadi tamparan berikutnya. Awalnya Laras menghilang. Sejak diberhentikan oleh Naila, ia menyepi. Pergi dari apartemen, tak menjawab pesan. Tapi rupanya bukan untuk menghilang. Ia sedang menyusun senjata terakhirnya. Beberapa minggu setelah Dimas resmi bercerai, surat panggilan dari kepolisian mendarat di tangan pria itu. Tuduhan, perbuatan tidak menyenangkan dan penipuan janji menikah. Laras melaporkannya. Dalam keterangannya, Laras mengaku bahwa Dimas telah memberi janji palsu untuk menikahinya, memanfaatkan posisinya sebagai atasan untuk menjalin hubungan tak sehat, dan bahkan menyuruhnya diam saat ia mulai merasa hubungan itu hanya dimanfaatkan. Dimas membaca salinan laporan itu dengan gemetar. Di dalamnya terlampir tangkapan layar percakapan,
Bukti bahwa ia pernah menjanjikan akan menceraikan Naila demi menikahi Laras, serta pengiriman uang yang disebut Laras sebagai imbalan diam. Dia gila? Gumam Dimas pelan di kamar kos kecil yang kini ia tempati di daerah Rawamangun. Bukan apartemen mewah, bukan hotel bintang 5, tapi kamar sempit dengan kipas angin tua dan ranjang tipis. Ia menghubungi Laras berkali-kali. Tak pernah dijawab. Dimas bahkan sempat menemui ibunya Laras di kampung, berharap bisa meluluhkan gadis itu agar mencabut laporan. Tapi ibu Laras justru menjawab datar, "Kamu pikir kami bisa dibeli terus dengan janji kosong?" Tak hanya itu, berita laporan Laras terhadap Dimas mulai menyebar. Media gosip online mencium aroma skandal mantan direktur keuangan yang dilaporkan mantan bawahannya karena janji nikah palsu dan pelecehan kuasa. Reputasi Dimas yang sudah rusak kini hancur sepenuhnya. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan baru, tapi tak satu pun yang memanggilnya kembali. Bahkan rekan-rekan lamanya mulai menjauh, pura-pura tidak mengenal. Dimas kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah nama, dan itu pun telah ternoda. Di sisi lain, Naila mengetahui kabar ini dari seorang kolega yang mengirimkan link berita lewat WhatsApp. Ia membaca pelan, lalu hanya menarik napas panjang. Ia tidak merasa puas, tidak juga bahagia, tapi ada rasa lega yang menyelinap diam-diam di dada. Keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu, Naila berdiri di balkon, memandang langit yang mulai dihiasi bintang. Pikirannya tak lagi dipenuhi oleh rasa sakit, tapi rencana masa depan. Ia telah melewati badai. Kini saatnya membangun ulang hidupnya dari fondasi yang lebih kuat. Tanpa bayang-bayang lelaki yang dulu ia cintai, dan tanpa wanita licik yang berpura-pura lugu. Sementara itu, Laras duduk di ruang tamu kecil kontrakannya. Ia tak benar-benar bahagia, tapi juga tidak menyesal. Dimas telah menghancurkan masa depannya dengan janji kosong. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dan dihina banyak orang. Tapi kini, setidaknya ia bukan satu-satunya yang jatuh. Hanya saja, Laras tidak tahu, dalam langkah balas dendamnya, ia juga mengikat dirinya dalam kebencian yang lebih dalam dari cinta itu sendiri. Dan karma meski sudah datang pada Dimas, masih menunggu giliran berikutnya. Di suatu sore yang sepi, Dimas duduk di halte busway, sendirian. Rambutnya tak serapi dulu. Ia tak lagi mengenakan jas. Hanya kaos polos dan sepatu yang usang. Ia melihat sepasang muda-mudi tertawa sambil bergandengan tangan. Dan dalam hatinya, Dimas berkata pelan, "Seandainya aku tak pernah tergoda, seandainya aku bertahan pada Naila, mungkin hari ini aku masih punya segalanya." Tapi hidup tidak mengenal tombol undo. Dan Dimas hanya bisa menatap kekosongan, ditemani oleh penyesalan yang datang terlalu terlambat. Waktu memang tak bisa menghapus luka begitu saja. Tapi waktu memberi ruang bagi manusia untuk menyulamnya jadi kekuatan. Dan itulah yang Naila lakukan. 3 bulan sejak sidang terakhir dan kejatuhan Dimas menjadi berita, Naila telah melewati fase-fase tergelap dalam hidupnya. Ia pernah menangis sendirian di kamar, merasa tak lagi punya arah, merasa gagal sebagai istri dan perempuan. Namun perlahan, ia berdiri. Tak dengan teriakan, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Pagi itu, matahari menyusup ke selatirai ruang kerjanya yang tenang. Di atas meja, tumpukan draft naskah dengan judul tebal tertulis, "Selamat tinggal, Luka, catatan seorang perempuan yang bertahan." Buku itu adalah kumpulan kisah nyata Naila. Bukan sekadar kisah tentang Dimas atau Laras, tapi tentang perempuan yang berkali-kali dikalahkan oleh cinta dan pengkhianatan, dan akhirnya memutuskan bahwa bertahan adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Proses menulisnya tidak mudah. Ada malam-malam ketika tangannya berhenti di atas keyboard karena ingatan terlalu menyakitkan. Tapi ia terus menulis. Karena ia percaya, kisahnya bukan hanya miliknya. Ribuan, mungkin jutaan, perempuan di luar sana mengalami luka yang sama.
Dan mungkin, mereka sedang butuh satu suara untuk berkata, "Kamu tidak sendirian." Setelah bukunya terbit, tanggapan publik di luar dugaan. Buku itu meledak. Disukai bukan hanya karena gaya penulisannya yang jujur dan penuh empati, tapi karena keberanian Naila membuka luka terdalamnya. Ia tidak menjual sensasi, tidak menyebut nama, tapi orang tahu siapa yang dimaksud. Ia diundang ke berbagai acara talk show, seminar perempuan, dan forum motivasi. Setiap kali berdiri di atas panggung, mengenakan blazer rapi dan senyum hangat, Naila selalu membuka dengan kalimat yang sama. "Saya bukan perempuan sempurna. Saya perempuan yang pernah dibodohi cinta, tapi saya tidak membiarkan cinta itu menghancurkan saya." Dan setiap kalimat itu diucapkan, puluhan pasang mata di hadapannya mengangguk, beberapa bahkan menangis. Karena mereka merasa ada harapan. Suatu hari, setelah menjadi pembicara di sebuah konferensi perempuan muda, seorang gadis menghampirinya sambil terisak. "Ibu Naila, terima kasih. Saya nyaris menyerah. Tapi setelah dengar ibu bicara, saya sadar saya layak bahagia." Naila memeluk gadis itu. Bukan sebagai tokoh terkenal, bukan sebagai CEO atau penulis, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah dihancurkan dan berhasil berdiri lagi. Dan malam itu, di kamar hotel sederhana tempat ia menginap di Bandung, Naila menatap wajahnya sendiri di cermin. Wajah itu tak lagi sama seperti saat ia menikah dengan Dimas. Tak lagi semurni dulu, tak secerah dulu. Tapi justru karena luka-luka itulah, wajah itu kini tampak lebih tangguh. "Aku masih bertahan," bisiknya pelan, "dan itu cukup." Sementara itu, Lumine Beauty berkembang pesat. Bukan hanya sebagai brand kosmetik, tapi juga menjadi platform pemberdayaan perempuan. Naila membuka program pelatihan bagi ibu rumah tangga, menyelenggarakan beasiswa untuk mahasiswi jurusan sains dan bisnis, dan menjadi mentor bagi para founder perempuan pemula. Ia juga mulai melebarkan sayap ke luar negeri, Singapura, Malaysia, bahkan merintis kerjasama di Australia. Setiap langkahnya dibangun dengan nilai, integritas, keberanian, dan empati. Naila bukan hanya membangun bisnis, ia membangun makna. Suatu malam, ia duduk di rooftop kantor pusat yang baru direnovasi, memandangi langit Jakarta. Asistennya datang membawa secangkir teh hangat. "Bu Naila," ucapnya pelan, "besok ada undangan dari kampus UI. Mereka ingin ibu mengisi kuliah umum bertema, Pemimpin Perempuan yang Tumbuh dari Luka." Naila tersenyum. "Tentu. Saya tidak akan pernah lelah bicara tentang itu." Ia menyeruput tehnya pelan. Dan di detik itu, ia tahu satu hal yang pasti. Hidupnya bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang membagikan api agar perempuan lain tak lagi tersesat dalam gelap. Waktu terus bergulir. 5 tahun telah berlalu sejak hari ketika Naila keluar dari ruang sidang itu sebagai perempuan bebas. Bukan hanya dari ikatan pernikahan yang penuh dusta, tetapi juga dari beban yang selama ini menjerat hatinya. Jakarta berubah. Orang-orang berganti. Namun satu hal tetap, nama Naila Prameswari kini berdiri tegak sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan perempuan. Naila kini tak hanya memimpin Lumine Beauty, tapi juga menjadi pendiri jaringan bisnis global bernama Naila Group, perusahaan lintas bidang yang meliputi kecantikan, pendidikan perempuan, hingga platform teknologi sosial. Ia sering muncul di panggung-panggung internasional, duduk sejajar dengan para pemimpin besar dunia. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena kisah hidupnya menjadi inspirasi global. Dari pengkhianatan hingga kejayaan, dari ditinggalkan hingga menjadi pemilik ruang yang dulu menyingkirkannya. Namun meski kemilaunya menyinari banyak sisi dunia, Naila tetap hidup sederhana. Di pagi hari, ia tetap membuat teh hijaunya sendiri. Di malam hari, ia tetap membuka jurnal kulit hitam tempat ia menulis satu kalimat yang menjadi mantra hidupnya. "Aku disakiti, tapi tak hancur. Aku terjatuh, tapi tak hilang arah." Sementara itu, di sudut kota yang tak lagi masuk dalam peta masa lalu Naila,
Dimas hidup dalam bayang-bayang. Setelah kasus Laras dan berita negatif bertubi-tubi, Dimas perlahan menghilang dari dunia bisnis. Tak ada yang mau menyentuh namanya. Beberapa usaha kecil yang ia rintis gagal, reputasi tak bisa ditebus dengan niat baik saja. Ia kini bekerja sebagai tenaga lepas akuntansi untuk bisnis-bisnis kecil. Penghasilan cukup, tapi jauh dari kehidupan lamanya. Di usia 40-an, Dimas menjadi seseorang yang dulu ia remehkan. Laki-laki biasa yang tak lagi punya kendali atas siapapun, bahkan atas dirinya sendiri. Sementara Laras, tak terdengar lagi kabarnya. Seperti bayangan yang lenyap di belakang layar. Suatu hari, saat Naila menjadi pembicara utama di sebuah forum global bertema Women Who Rise After Ruin di Singapura, seorang peserta muda bertanya, "Bu Naila, jika bisa memutar waktu, apakah ibu akan memilih jalan hidup yang berbeda?" Naila tersenyum. Ia menatap ratusan pasang mata yang menunggu jawabannya. "Tidak," katanya tegas. "Karena luka-luka itu membentuk saya. Pengkhianatan itu menyadarkan saya. Dan kehilangan itu justru mempertemukan saya dengan versi diri saya yang lebih utuh. Jika semua itu tak terjadi, mungkin saya tetap hidup dalam ilusi. Tapi karena itu terjadi, saya belajar untuk mencintai diri saya sendiri." Ruangan hening. Lalu tepuk tangan pecah. Di akhir malam, setelah acara usai, Naila duduk sendirian di balkon hotelnya. Angin laut bertiup lembut dari kejauhan. Ia menatap langit yang tenang, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rasa sakit di dadanya. Tidak ada kebencian. Tidak ada kenangan yang menjerat. Dimas hanyalah nama di halaman masa lalu, tanpa makna apa-apa. Ia membuka pesan yang baru masuk di ponselnya. Dari yayasan yang ia dirikan untuk membina perempuan korban KDRT. Salah satu penerima beasiswa baru saja lulus sarjana hukum, dan mengirimkan foto wisudanya sambil menulis, "Saya ingin menjadi kuat seperti Ibu Naila." Naila tersenyum. Ia tahu, inilah kemenangan sejati. Bukan membalas orang yang menyakitinya, tapi membantu orang lain bangkit dari luka mereka sendiri. Dan malam itu, sambil menutup mata dan bersandar pada kursi rotan di balkon, Naila berkata pelan dalam hati, "Aku adalah wanita yang tak terkalahkan. Bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali aku jatuh, aku memilih untuk bangkit lebih tinggi."